Ketahuan Surya Paloh diam-diam jenguk Johnny G. Plate di penjara, bahas kasus korupsi. Tapi bagi saya, apapun lah, harus ada yang masuk penjara kalau sudah melakukan korupsi, siapapun dia. Dari elit manapun, dari partai manapun, jangan juga kita membiasakan memberikan akses atau aksen politisasi dalam setiap kasus hukum. Ini presiden yang kurang baik. Kita tunggu kabar selanjutnya dari Kejaksaan Agung. Apakah Johnny G. Plate tamat nasibnya jadi menteri atau sebaliknya dia masih bisa lolos dari ranjau-ranjau hukum di Indonesia. Kita tunggu perkembangannya. Yang jelas kasus ini seksi, bukan kasus hukumnya semata, tapi ada nuansa politik di dalamnya. Bingung ini Pak Surya Paloh ini. Bukan hanya tidurnya yang tak nyenyak, namun juga bingung mau melangkah kemana. Keputusannya tidak mencopot sebagai kader, apalagi memecat ketika ditangkap oleh publik sebagai pembelaan pada Pak Joni yang menjabat sebagai sekjen partai, dibelani. Nah, akibatnya masyarakat menilai jika partai milik Bos Media Group ini seakan-akan pro pada koruptor. Lah iya no, harusnya sopo wae kalau memang itu membuat kesalahan fatal, untek harusnya nih. Padahal kasus ini membuat geger loh, seluruh Indonesia itu geger dengan besaran potensi kerugian negara yang mencapai 8 triliun. Ini sebuah jumlah yang sangat fantastis, bukan hanya nominalnya, tapi beberapa fakta yang diungkap. Proyek itu berjalan tidak semestinya, mesake rakyat yang harusnya memperoleh fasilitas media sosial jadi karuan-karuan. Lah bagaimana? Kabarnya saudara dari Johnny G. Plate sudah diperiksa juga sama para jaksa terkait kasus korupsi ini, Lur. Nah sekarang, Lur, di hari ini giliran dari bos besarnya Kementerian Kominfo, Pak Johnny G. Plate sendiri yang dipanggil dan bakal diperiksa sama Kejaksaan Agung. Ya, waktu Inyong syuting ini, Lur, ini masih pagi ya, Lur. Jadi sekarang ini Pak Johnny G. Plate belum sampai ke kantor Kejaksaan Agung. Tapi pertanyaannya yang bikin penasaran semua orang, apakah Pak Johnny G. Plate ini bakal lolos dan bisa pulang ke rumah setelah diperiksa sama para jaksa itu nanti, Lur? Ya, bukan nggak mungkin loh, Lur. Bukan nggak mungkin kalau di hari Kamis ini, tanggal 9 Februari tahun 2023, Pak Johnny G. Plate ternyata nggak bisa pulang ke rumahnya, Lur. Ya, dia bakal ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi sama Kejaksaan Agung. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ketahuan diam-diam menjenguk Johnny G. Plate, mantan Sekjen Nasdem. Johnny telah ditetapkan tersangka korupsi anggaran pembangunan BTS. Surya Paloh menjenguk mantan Menkominfo yang juga mantan Sekjen DPP Partai Nasdem itu di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejari Jaksel, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 31 Mei. Namun Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan ia tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Surya Paloh ke Kejari Jaksel. Meski demikian, kedatangan Surya Paloh yang tak lain adalah untuk menjenguk kadernya yang sudah ditetapkan tersangka, yakni Johnny Plate. Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun 2020 hingga 2022 tidak hanya dilakukan oleh sedikit orang. Apalagi kerugian yang ditimbulkan dari kasus itu diduga mencapai 8,32 triliun rupiah. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anadia, mengatakan konsep korupsi itu bersifat terstruktur dan sistematis sehingga kasus korupsi di Kominfo itu tidak hanya dinikmati oleh tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika,
Minkominfo nonaktif Johnny G. Plate atau tujuan tersangka yang sudah ditetapkan. Diki juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Tepatnya pernyataan Mahfud soal penyidik Kejagung telah mendapatkan rekaman berisikan percakapan yang melibatkan pejabat penting lainnya saat membagikan proyek BTS 4G Bakti Kominfo tersebut.